Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izul Mila Akil dengan NIM 24 dengan akhiran 087. Di sini saya akan menjelaskan job desk saya dan hasil kerja saya. Nah, di sini kita mulai dari job desk saya dulu. Untuk job desk saya di sini di bagian user, yaitu yang pertama homepage, lalu ada login dan register, lalu bukan ini sebenarnya bukan payment user. Saya di bagian kita masuk ke laporan dulu. Nih, saya ada di bagian rooms dan account dari user sendiri. Nah, untuk kodenya di sini saya membuat tampilan user yaitu dengan session start. Jadi user bisa masuk meskipun belum login akun. Jadi user bisa melihat-lihat dulu website kita tanpa login terlebih dahulu. Lalu untuk di sini ada yang pertama ada navbar, yaitu tampilan navigasi, yaitu ada yang pertama di sebelah kiri ada logo, lalu di sebelah kanan ada explore room yang mengarahkan nanti ke user/rooms, yaitu menampilkan seluruh rooms yang tersedia di hotel kami. Lalu selanjutnya ada drop down menu, yaitu ada rooms sama seperti explore room tadi, ada kontak, yaitu kontak mengenai hotel kami. Lalu ada about, yaitu sedikit tentang kami. Lalu ada fitur login di bagian drop down. Jadi nanti setelah login akan ada fitur logout. Nah, untuk kita masuk ke login terlebih dahulu. Di login di sini saya menggunakan session start, yaitu lalu ada saya menambahkan captcha, yaitu angka random dari angka 10 hingga 999. Nanti yang akan di random setiap setiap halamannya akan di refresh atau di refresh oleh user, angkanya akan berganti terus. Nah, jadi user diminta untuk memasukkan angka yang yang tertera di halaman login tersebut. Lalu jika ini menggunakan metode get, lalu di sini ada ini login, lalu masukkan username, password, dan masukkan angka berikut, yaitu dari session captcha tadi. Lalu masuk ke login, lalu tersimpan ke database kami. Lalu misal user belum punya akun, bisa jika belum punya akun klik daftar di register.php. Sebelum kita masuk ke register, kita sedikit bahas tentang proses loginnya terlebih dahulu. Jadi di proses login kita dari username akan diterima menjadi variabel username. Lalu variabel password akan menerima dengan nama password. Inputan captcha akan diterima dengan captcha input. Jika username kosong dan password kosong, maka session akan menampilkan login error dan meminta memasukkan username dan password. Lalu jika asset atau captcha-nya salah, maka akan login error dan akan keluar tampilan captcha salah. Dan captcha akan merandom lagi dari angka 10 hingga 999 dan dikembalikan ke halaman login ke PHP. Nah, lalu untuk MySQL-nya, yaitu kita menggunakan STMT ini yang mengambil query sebagai memilih ID, nama, email, password, role, foto publik, yaitu foto untuk account, yaitu untuk awalnya user akan diberi default,
default foto, lalu diambil from user, where, name siapa, limitnya 1. Lalu bind parameters, yaitu menggunakan username, verifikasinya, lalu execute untuk menjalankan kode-kode tadi. Lalu user lalu stmt yang tadi kita ambil dari yang di execute, lalu kita jadikan ke array asosiatif. Lalu jika user dan password verify password, variable password, user dan password unset, maka ini akan diarahkan setelah login ke jika role-nya admin sesuai dengan database kita, maka akan diarahkan ke admin/dashboard.php. Lalu jika user atau non-admin, ini akan diarahkan ke index.php. Lalu kita masuk ke register sekarang. Di register, di sini kita akan menggunakan request method, yaitu menggunakan post. Lalu jika nama seperti tadi, lalu jika password tidak sama dengan confirm password, maka register akan error dan password tidak sama, dan diarahkan kembali ke register PHP. Lalu menggunakan check untuk mengecek, memilih dari tabel user, lalu emailnya. Lalu jika email sudah terdaftar, sudah ada email yang sama seperti yang didaftarkan, maka akan keluar register error, yaitu tampilan email sudah terdaftar dan kembalikan ke register PHP dengan tampilan kosong. Lalu hash ini untuk password default. Lalu kita masuk ke PHP-nya. Di sini awal-awal kita akan diminta masukkan username, email, password, dan konfirmasi password yang sama seperti password yang tadi. Lalu kita akan klik daftar, akan tersimpan di database. Lalu jika sudah punya akun, akan diarahkan ke login PHP, dan selanjutnya kita masuk ke logout-nya. Jika logout itu misal user mau logout, akan session start terlebih dahulu, apa yang session yang user miliki, lalu akan menghancurkan session itu dan mengembalikan ke login PHP. Selanjutnya kita masuk ke lanjut ke tadi index. Tadi sudah login, lalu di sini ada iSet untuk menampilkan user. Jika user akan menampilkan foto default dari kami sendiri, yaitu seperti ini foto defaultnya, dan nanti user juga bisa, nah seperti ini yang akan tampil di kanan atas navigasi, seperti ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke section untuk hero. Nah, di hero saya menampilkan overlay berbentuk video dengan format video MP4, dan di videonya, di tengah-tengah videonya akan tertera beberapa ini, dan ada button search cari kamar, yaitu user diminta untuk memasukkan kapan tanggal yang akan di booking oleh user hingga check-in, mulai check-in hingga check-out, dan ditanya ada berapa pelanggan yang ikut di situ. Ada anak-anak, dimulai dari 1 dewasa dan 0 anak-anak. Lalu ada fitur room atau room-room yang unggulan, ya, atau bisa jadi menampilkan semua user room, semua tipe kamar. Yang pertama ada single room atau single bed. Lalu yang kedua ada double bed. Yang ketiga ada suite, yaitu yang kita kamar yang paling besar dari milik kami. Itu akan diarahkan ke room list PHP di view room-nya. Nanti akan tertera kamar-kamarnya. Lalu ada
section about, yaitu tentang kami, sedikit tentang kami. Lalu di bawahnya ada section kenapa kalian memilih hotel kami. Yang pertama ada world class service, pelayanan profesional 24/7 atau setiap saat. Lalu luxury fasilitas seperti spa, gym, lounge, dan lain-lain. Lalu ada secure dan comfortable atau lebih privasi dan kenyamanan dan keamanan terjamin. Lalu section class yang selanjutnya adalah kebijakan akomodasi atau ketika pelanggan ada di hotel kami, yaitu yang pertama ada check-in dan check-out-nya. Untuk check-in jam paling lama jam 12 paling cepat 14.00 dan check out paling lambat jam 12.00. Early check in sesuai ketersediaan kamar yang kita punya. Lalu kebijakan tamu dan anak-anak. Semua usia anak diperbolehkan. Usia anak 12 tahun ke atas dihitung sebagai orang dewasa. Extra bed sesuai permintaan oleh user nanti. Bisa disesuaikan. Lalu untuk pembayaran, kami bisa mempunyai 2 tipe pembayaran. Yang pertama, dapat membayar menggunakan kartu kredit, debit, dan transfer. Lalu deposit mungkin diperlukan saat check-in. Pembatalan mengikuti kebijakan tipe kamar. Nanti bisa dibicarakan dengan customer service. Lalu selanjutnya ada larangan-larangan yang ada di hotel kami, yaitu dilarang merokok di area kamar. Tentunya nanti ada khusus balkon untuk perokok dan tidak boleh merokok di dalam kamarnya. Lalu yang kedua ada hewan peliharaan yang tidak diperbolehkan. Dan ketiga dilarang membawa barang berbahaya. Lalu untuk footernya di sini kontak reservasi ada nomor yang tertera, email yang tertera, dan lokasi kami di Bali, Indonesia. Lalu kita masuk ke rooms PHP. Ini menampilkan semua kamar yang tersedia di hotel kami. Fitur kamar yang tersedia. Jadi kita memanggil semua fitur kamar yang ada di database kami dan ditampilkan di sini, yaitu di atas ada explore room untuk mencari hasilnya. Lalu rekomendasi tipe kamu. Lalu ada seperti itu. Lalu di room list sama seperti tadi, cuman di room list ini kita diminta saya enggak sih, user diminta untuk memasukkan berapa orang yang tertera yang datang, dan web kami akan menyesuaikan filter jumlah user yang datang cocok dengan kamar tipe apa, seperti itu. Seperti jika 4 dewasa dan 1 anak-anak akan diarahkan ke suite room. Lalu saya juga membuat account PHP ini. Di sini saya menggunakan session login dan menggunakan image default ketika login, dan di pengaturan akun ada foto profil kita bisa diupload oleh user bebas menggunakan foto apa saja. Lalu bisa edit profil juga untuk mengganti nama user kita. Lalu untuk ubah password juga ada dengan cara memasukkan password lama, lalu memasukkan password baru dan mengonfirmasi password yang baru. Lalu mengklik ubah password dan ada tombol kembali. Lalu untuk sudah kita masuk ke websitenya. Nih, kita masuk ke websitenya. Jadi tampilan awal ketika user belum login akan diarahkan seperti ini. User diminta untuk login. Sebenarnya user bisa mencari kamar seperti ini. Kita paskan ini kita tanggal 2. Ini juga tanggal 3.
Kita temukan kamar. Nah, jadi kamar yang tepat untuk usernya adalah single. Seperti rekomendasi ini, rekomendasi. Apakah di sini saya setting agar user login terlebih dahulu sebelum melakukan book. Jadi ketika saya klik book, maka user diminta untuk login. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita ini rooms seperti tadi menampilkan semua kamar yang tersedia. Lalu untuk kontak kita langsung mengarahkan ke kontak dan reservation di bawah ini ada email, ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Lalu untuk about us kita tampilkan di sini sedikit tentang kita. Lalu untuk feature room ini kita membagi sebenarnya sama seperti explore room, cuman di sini kita membagi setiap tipe kamar. Jadi ada tipe kamar single room yang yang harganya 180.000 dan ada juga yang 200.000 seperti itu. Di sini juga kita bisa mencari tipe kamar nomor kamar kita yang kita pesan. Yang mau kita pesan dan untuk nomor kamarnya ini 301 itu berada di lantai 3, 101 ini lantai 1 seperti itu. Kita cek lagi di double room sama ada di lantai 1 dan 2. Untuk double room rata-rata sama harganya di 350.000. Lalu kita coba login aja. Nah, di sini akan diminta untuk captcha captcha sederhana. Jika kita refresh akan berubah ininya. Jadi kita masuk menggunakan user. Lalu untuk passwordnya. Lalu untuk captcha-nya. Sebelum kita masuk ke loginnya, kita cek dulu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di register ini akan diminta untuk daftar akun, yaitu username, email, password, dan konfirmasi password. Kita balik lagi, kita pakai user tadi, user, lalu passwordnya. Di sini saya sudah membuat akunnya ya, dengan captcha 851. Sebelum kita masuk, kita tes dulu, apakah captcha-nya berjalan dengan baik. Misalnya saya masukkan 854. Kita enter, captcha salah. Jadi kita harus dan captcha akan berubah lagi. Jadi kita masukkan yang benar. Jika kita masukkan yang benar akan dimasukkan ke, kalau kita user maka akan masuk ke indeksnya 845. Nah, ini karena kita tadi masuk ke booking, jadi kita diminta untuk masuk ke kamar memesan kamar tadi. Karena sebelumnya kita mencoba book now-nya. Sekarang kita review mulai dari usernya dulu. Jadi di sini seperti yang saya tadi bilang, kita bisa upload foto. Kita coba upload foto ya. Kita upload foto. Foto JPG. JPG.
kita foto random aja ya. Kita menggunakan meme. Nah, kita upload foto coba. Harusnya akan muncul di sini. Di atas nama username kita. Agak lama karena saya menyimpannya di Cloudinary, itu menggunakan API. Nah, maka akan muncul di sini, dan kita juga bisa mengganti nama kita atau username kita. Kita ganti menjadi Y. Kita simpan, akan dimasukkan ke database. Lalu jika kita klik kembali, maka profil kita akan tampil di sini seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu yang terakhir kita masuk ke GitHub-nya. Jadi di sini kelompok kami membuat 2 branch, yaitu development untuk mengubah semuanya, perubahan-perubahan yang disimpan, untuk kontributor di sini kita lihat. Terakhir saya membenarkan yang terakhir itu tombol kembalinya yang tidak bisa kembali ke indeks tadi. Di sini saya udah melakukan commit sebanyak 18 kali dan 3.228 line tambahan dan 900 line berkurang. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.